Kau begini ada. Kita menangkap jahat dengan mengundang Atulanda. Aku Biwar, Indonesia. Petir merah mengoyak langit Papua saat seorang bayi lahir membawa ramalan. Ia tumbuh menjadi Biwar, penakluk naga, pengorbanan terakhir sebuah zaman. Namun legenda ini bukan soal kemenangan heroik, melainkan pilihan pahit manusia ketika pahlawan telah gugur dan alam menagih harga yang harus dibayar dengan darah, sunyi, dan masa depan Papua. Di sebuah kampung pesisir Papua yang menghadap langsung ke laut luas dan hutan rimba, malam itu berubah menjadi saksi peristiwa yang tidak pernah dicatat sebelumnya. Angin laut mengamuk, ombak menghantam pantai dengan kekuatan tak biasa, dan langit menggelegar oleh petir yang menyambar tanpa jeda. Di tengah keguncangan alam itu, dari sebuah honai sederhana, lahirlah seorang bayi laki-laki. Tangisnya pecah bersamaan dengan dentuman petir, seakan dunia menyambut kehadirannya dengan kegelisahan. Bayi itu kelak diberi nama Biwar. Sesaat setelah Biwar lahir, cahaya merah menyala di langit, membelah awan seperti luka panjang yang membara. Warna merah itu bukan warna api, bukan pula warna matahari terbit, melainkan warna yang membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya berdiri. Para nelayan yang masih berada di laut menyaksikan cahaya itu dari kejauhan dan segera mendayung kembali ke darat dengan wajah pucat. Burung-burung hutan beterbangan tanpa arah, dan anjing-anjing kampung melolong sepanjang malam. Kabar tentang kelahiran bayi dengan pertanda aneh itu dengan cepat menyebar ke seluruh kampung. Para tetua adat dipanggil berkumpul di rumah besar, tongkat kayu mereka menghentak tanah dengan ritme gelisah. Ingatan mereka kembali pada ramalan leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Sebuah nubuat tentang seorang anak yang kelahirannya ditandai oleh murka langit dan kegelisahan alam. Anak itu, kata ramalan, akan mengubah nasib tanah Papua untuk selamanya. Sebagian tetua menafsirkan tanda-tanda itu sebagai kehadiran anak pilihan, penjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Mereka percaya bahwa hanya jiwa kuat yang dilahirkan dengan iringan petir dan cahaya langit. Namun tidak sedikit pula yang memandang ramalan itu dengan ketakutan. Bagi mereka, cahaya merah adalah peringatan, pertanda bahwa kekuatan besar akan membawa bencana yang sama besarnya. Perpecahan mulai terasa bahkan sebelum Biwar membuka matanya untuk pertama kali. Di antara bisikan-bisikan takut dan doa-doa lirih, ibunya memeluk tubuh kecil itu dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Ayahnya berdiri kaku di sudut honai, sadar bahwa anaknya telah menjadi pusat perhatian sekaligus kecurigaan seluruh kampung. Biwar belum melakukan apa-apa, namun takdir telah menaruh beban berat di pundaknya sejak kelahiran. Ketika fajar menyingsing dan langit kembali tenang, satu hal telah berubah selamanya. Biwar bukan sekadar bayi yang lahir di kampung pesisir Papua. Ia adalah pertanda, janji, sekaligus ancaman bagi masa depan. Dan sejak malam itu, setiap langkah hidupnya akan selalu berada di bawah bayang-bayang ramalan yang belum menemukan jawabannya. Beberapa tahun setelah kelahiran Biwar, kampung pesisir Papua itu memang kembali terlihat tenang. Langit cerah, laut kembali ramah, dan suara tawa anak-anak terdengar di antara honai. Namun ketenangan itu terasa palsu, seperti napas sebelum badai. Para tetua masih menyimpan kegelisahan sejak malam kelahiran Biwar, karena alam tak pernah benar-benar lupa pada pertanda yang pernah ia berikan. Tanda pertama datang dari gunung-gunung berkabut di pedalaman. Kabut yang biasanya tipis kini turun tebal dan berwarna kelabu gelap, menyelimuti hutan siang dan malam. Para pemburu yang masuk ke dalam hutan pulang dengan wajah pucat, bersumpah melihat bayangan raksasa bergerak di balik pepohonan. Jejak-jejak besar muncul di tanah basah. Jejak yang tidak menyerupai binatang apapun yang dikenal manusia. Tak lama kemudian, sungai yang menjadi sumber kehidupan kampung mulai berubah. Airnya menghitam, ikan-ikan mati mengambang, dan bau busuk menyebar hingga ke rumah-rumah. Perempuan-perempuan yang biasa mengambil air kini takut mendekat, sementara para nelayan kehilangan hasil tangkapan. Alam yang dulu memberi hidup kini seakan menarik kembali berkahnya dengan paksa. Dari mulut ke mulut, nama lama kembali disebut dengan suara bergetar, naga hitam Wurukuma. Makhluk purba yang konon tidur di jantung pegunungan, penjaga keseimbangan alam sekaligus pembawa kehancuran. Legenda menyebutkan, naga itu hanya bangkit ketika keseimbangan dunia terganggu, ketika ada kekuatan besar yang terlahir tanpa kendali. Malam-malam kampung berubah menjadi penuh ketakutan. Suara gemuruh terdengar dari arah gunung, bukan seperti petir, melainkan seperti raungan panjang yang membuat tanah bergetar.
Anak-anak menangis. Orang tua berjaga dengan tombak dan panah yang terasa terlalu kecil untuk menghadapi sesuatu yang tak kasat mata. Tidak ada musuh yang terlihat. Namun ketakutan merayap ke setiap sudut hati. Serangan pertama terjadi tanpa peringatan. Sebuah kampung kecil di tepian hutan ditemukan hancur, pepohonan patah, tanah hangus, dan rumah-rumah rata dengan tanah. Tidak ada mayat naga, tidak ada jejak jelas, hanya kehancuran total. Mereka yang selamat bersumpah melihat bayangan bersisik hitam membelah kabut, dengan mata merah menyala seperti bara api. Kabar kehancuran itu menyebar cepat dan membawa kepanikan ke kampung Biwar. Para tetua adat kembali berkumpul. Kali ini bukan dengan kebimbangan, melainkan ketakutan yang nyata. Ramalan lama kembali dibuka, dibacakan dengan suara gemetar. Semua tanda mengarah pada satu kesimpulan yang tidak ingin mereka ucapkan. Bangkitnya naga Wurukuma bertepatan dengan kelahiran anak yang ditandai cahaya merah di langit. Pandangan mata mulai beralih pada satu sosok. Biwar, yang kini masih kanak-kanak. Tatapan orang-orang berubah, tidak lagi penuh harap, melainkan kecurigaan. Bisikan-bisikan terdengar di sudut kampung, menyebut namanya sebagai pemicu murka alam. Anak yang belum memahami apapun itu mulai merasakan jarak, ketakutan, dan penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Ibunya semakin sering memeluk Biwar dalam diam, seolah bisa meredam ancaman yang tak terlihat. Ayahnya mulai berjaga lebih lama di malam hari, menyadari bahwa keluarganya berada di pusat pusaran ketakutan kampung. Biwar sendiri sering terbangun di malam hari, merasa seakan ada sesuatu yang memanggilnya dari arah gunung, sebuah suara berat dan dalam yang tak bisa ia jelaskan. Sementara itu, dari balik kabut pegunungan, raungan naga hitam Wurukuma kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Alam menahan napas, manusia hidup dalam ketakutan, dan takdir mulai bergerak tanpa bisa dihentikan. Apa yang dulu hanya ramalan, kini perlahan menjelma menjadi kenyataan, dan badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ketakutan yang melanda kampung pesisir Papua perlahan berubah menjadi kemarahan yang tak terkendali. Setelah serangan demi serangan dari bayangan naga di pegunungan, orang-orang tak lagi mencari jawaban, mereka mencari kambing hitam. Ramalan lama kembali diungkit, dan satu nama terus bergaung dalam bisikan malam, Biwar. Anak yang lahir bersama petir dan cahaya merah itu kini dianggap bukan lagi pertanda, melainkan sumber petaka. Para tetua adat menggelar pertemuan besar di tengah kampung. Api unggun menyala, namun wajah-wajah di sekelilingnya dingin dan keras. Ramalan leluhur dibacakan dengan nada yang telah berubah makna, bukan sebagai peringatan untuk waspada, melainkan sebagai pembenaran untuk menyalahkan. Kata-kata, keseimbangan alam, kini diterjemahkan sebagai satu tuntutan kejam. Pengorbanan harus dilakukan. Suara-suara mulai meninggi. Ada yang menuduh Biwar membawa murka naga ke tanah mereka. Ada yang berkata kelahirannya telah membangunkan Wurukuma dari tidur panjangnya. Tidak ada bukti, hanya rasa takut yang berkembang menjadi keyakinan palsu. Setiap kehancuran, setiap jeritan korban, seolah langsung diarahkan pada anak yang bahkan belum mengerti dosa apa itu. Ayah Biwar berdiri di tengah lingkaran itu, mencoba berbicara dengan suara bergetar. Ia mengingatkan mereka bahwa Biwar hanyalah anak kecil, darah daging kampung itu sendiri. Namun kata-katanya tenggelam oleh teriakan dan amarah. Persaudaraan yang dulu dijunjung tinggi runtuh dalam satu malam, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang membutakan hati. Ketika keputusan diumumkan, malam terasa semakin gelap. Para tetua memutuskan bahwa Biwar harus pergi, dibuang dari kampung sebelum murka alam semakin besar. Tidak ada pengadilan, tidak ada kesempatan membela diri. Keputusan itu dijatuhkan seolah sudah lama menunggu untuk diucapkan. Pengusiran menjadi hukuman paling ringan yang bisa mereka berikan, namun juga yang paling kejam. Tangisan ibunya pecah saat keputusan itu disampaikan. Ia memeluk Biwar erat-erat, seakan tubuhnya sendiri bisa menjadi perisai dari dunia yang kejam. Ia memohon, bersujud, bahkan bersumpah atas nama leluhur. Namun tidak ada yang mendengar. Air mata jatuh ke tanah, bercampur dengan abu dan debu, menjadi saksi bisu runtuhnya kemanusiaan kampung itu. Biwar berdiri terpaku, masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya, namun cukup dewasa untuk merasakan penolakan. Tatapan mata orang-orang yang dulu tersenyum padanya kini penuh kebencian dan ketakutan. Di dadanya tumbuh luka yang tidak berdarah. Luka yang akan tinggal jauh lebih lama daripada bekas cakaran naga manapun. Dengan bekal seadanya dan tanpa arah yang jelas,
Biwar diusir menuju hutan lebat. Tidak ada upacara perpisahan, tidak ada doa perlindungan. Ia hanya ditemani tangis ibunya yang makin menjauh dan langkah ayahnya yang terhenti oleh rasa tak berdaya. Setiap langkah menjauh dari kampung adalah langkah menuju takdir yang belum dikenal. Di tepi hutan, Biwar menoleh untuk terakhir kalinya. Kampung yang pernah ia sebut rumah kini terlihat asing, seolah menolak keberadaannya. Dalam keheningan itu, sesuatu mengeras di dalam dirinya. Bukan kebencian, melainkan tekad yang lahir dari luka terdalam. Jika ia memang ditakdirkan membawa perubahan, maka perubahan itu tidak akan datang dari rasa takut. Malam menelan sosok kecil itu di antara pepohonan dan kabut. Di kejauhan, raungan naga hitam Murukuma kembali menggema, seolah menyambut langkah Biwar menuju takdirnya. Pengkhianatan telah terjadi, darah dan air mata telah tertumpah, dan dari penderitaan inilah legenda sejati mulai dibentuk. Hutan lebat menyambut Biwar bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai penguji. Pepohonan menjulang tinggi menutup cahaya bulan, akar-akar menjalar seperti ular, dan kabut dingin merayap di antara langkah kakinya yang kecil. Malam pertama di pengasingan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Tidak ada api unggun, tidak ada suara manusia, hanya detak jantungnya sendiri dan bisikan alam yang belum ia pahami. Hari-hari berlalu tanpa arah yang jelas. Biwar bertahan dengan meminum air hujan dan memakan buah hutan yang ia kenali dari ajaran ayahnya. Namun bukan kelaparan yang paling menyiksa, melainkan kesepian. Di tengah hutan yang luas, luka pengkhianatan itu terus menganga. Setiap malam, wajah-wajah kampungnya hadir dalam mimpi, bercampur dengan raungan naga yang mengguncang kesadarannya. Pada malam ketujuh, tubuh Biwar jatuh lemah di bawah pohon tua yang akarnya sebesar perahu. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar suara-suara yang tidak berasal dari dunia manusia. Suara itu dalam, bergema, dan datang dari segala arah. Tanah bergetar perlahan, angin berhenti berembus, dan kabut menebal membentuk bayangan-bayangan menyerupai manusia purba. Dari kabut itu muncullah roh leluhur Papua. Para penjaga lama tanah, hutan, dan gunung. Mata mereka bercahaya redup. Wajah mereka penuh garis usia dan kebijaksanaan. Mereka tidak berbicara dengan kata-kata, melainkan dengan ingatan. Dalam sekejap, Biwar dipaksa menyaksikan masa lalu dan masa depan. Kampungnya terbakar, naga mengamuk, dan dirinya sendiri berdiri di antara kehancuran. Ujian pertama adalah rasa takut. Roh leluhur menanamkan ilusi mengerikan. Biwar melihat dirinya mati sendirian di hutan, dilupakan oleh semua orang. Dadanya sesak, napasnya tercekik, namun ia bertahan. Dalam ketakutan itu, ia tidak lari. Ia berdiri dan menerima kemungkinan terburuk dari takdirnya. Ujian kedua adalah amarah. Ia diperlihatkan wajah-wajah orang yang mengusirnya, tangisan ibunya, dan keheningan ayahnya. Amarah membara, mendorongnya untuk membalas, untuk menghancurkan kampung yang telah menghancurkan hatinya. Namun di puncak amarah itu, Biwar teringat ajaran leluhur, kekuatan tanpa kendali hanya akan melahirkan kehancuran yang sama. Ujian terakhir adalah pengorbanan. Roh leluhur memperlihatkan satu jalan keselamatan. Jalan yang mengharuskannya kehilangan dirinya sendiri demi orang lain. Mereka bertanya tanpa suara. Apakah ia rela menderita agar dunia selamat? Air mata mengalir di wajah Biwar. Namun kepalanya terangkat. Dalam diam, ia menerima beban itu. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Luka-luka batin yang selama ini menggerogoti hatinya tidak hilang, tetapi berubah menjadi sumber kekuatan. Roh leluhur tidak memberinya janji kemenangan, hanya satu kebenaran pahit. Takdirnya akan berat, dan jalannya tidak akan singkat. Namun sejak malam itu, Biwar tidak lagi sendirian. Saat fajar menyingsing, Biwar terbangun di tempat yang sama, seolah semua hanyalah mimpi. Namun tubuhnya terasa berbeda, lebih kuat, lebih peka. Ia bisa merasakan denyut tanah, bisikan angin, dan napas hutan. Di dadanya tumbuh kesadaran baru. Ia bukan korban ramalan, melainkan bagian dari keseimbangan yang lebih besar. Dari kejauhan, pegunungan berkabut kembali mengaum. Naga hitam Murukuma masih hidup, dan teror belum berakhir. Namun kini, langkah Biwar tidak lagi goyah. Ujian roh leluhur telah membentuknya, dan jalan menuju takdir sesungguhnya akhirnya terbuka. Setelah malam ujian roh leluhur itu, hutan tidak lagi terasa asing bagi Biwar.
Setiap langkahnya seolah dipandu oleh denyut tanah dan bisikan angin. Namun di balik ketenangan baru itu, ada panggilan lain yang lebih dalam. Sebuah tarikan menuju jantung bumi. Roh leluhur tidak meninggalkannya begitu saja. Mereka mengarahkan Biwar menuju tempat yang tidak pernah dijamah manusia biasa. Perjalanan membawanya ke sebuah lembah tersembunyi di kaki pegunungan kabut. Tanah di sana retak seperti luka lama, dan udara terasa berat oleh kekuatan yang tertahan. Di tengah lembah berdiri batu raksasa berwarna hitam keabu-abuan, menjulang seperti tulang punggung dunia. Inilah tempat yang dalam legenda disebut sebagai rahim bumi, tempat kekuatan purba disimpan dan dikutuk sekaligus. Saat Biwar mendekat, tanah bergetar pelan. Dari celah batu itu, cahaya pucat memancar, diiringi suara gemuruh rendah seperti napas makhluk tidur. Roh leluhur kembali menampakkan diri, kali ini lebih jelas dan lebih tegas. Mereka memperingatkan bahwa apa yang tersembunyi di tempat itu bukan hadiah, melainkan utang yang harus dibayar dengan penderitaan. Dari batu raksasa itu, perlahan muncul sebuah senjata, tombak Kareru. Batangnya tampak terbuat dari tulang bumi yang mengeras selama ribuan tahun. Ujungnya berkilau seperti batu yang dibasahi darah. Senjata itu bukan ditempa oleh tangan manusia, melainkan oleh waktu, pengorbanan, dan kematian para penjaga lama. Hanya satu tujuan penciptaannya, melukai makhluk yang tidak bisa dilukai oleh senjata biasa. Namun kekuatan tombak Kareru tidak datang tanpa harga. Roh leluhur memperlihatkan kebenaran yang tak bisa ditawar. Setiap kali tombak itu digunakan, sebagian dari nyawa Biwar akan terkikis. Nafasnya akan memendek, tubuhnya akan melemah, dan hidupnya akan semakin dekat pada akhir. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan aman. Biwar menggenggam tombak itu dengan tangan gemetar. Ia melihat masa depannya terpecah menjadi dua. Satu jalan di mana ia hidup lebih lama namun membiarkan dunia hancur, dan jalan lain di mana ia menyelamatkan banyak nyawa dengan mengorbankan dirinya sendiri. Pilihan itu tidak diiringi kemarahan atau ketakutan, hanya kesunyian yang berat. Dalam diam, Biwar menerima tombak itu. Saat jari-jarinya menutup batang Kareru, rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Ingatan leluhur, jeritan korban naga, dan penderitaan tanah Papua mengalir ke dalam dirinya. Ia tersungkur, menahan sakit yang terasa seperti tubuhnya sedang diikat pada nasib yang tak bisa dilepaskan. Ketika ia bangkit kembali, sesuatu telah berubah. Mata Biwar kini menyimpan keteguhan yang tidak dimiliki anak seusianya. Tubuhnya mungkin masih muda, tetapi jiwanya telah ditempa oleh keputusan yang terlalu berat untuk siapapun. Tombak Kareru berdiri tegak di tangannya, bukan sebagai simbol kemenangan, melainkan sebagai pengingat harga yang harus dibayar. Dari kejauhan, kabut pegunungan bergerak gelisah. Raungan naga hitam Murukuma kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Seolah makhluk itu menyadari bahwa senjata yang bisa mengakhiri tidurnya telah bangkit bersama seorang manusia terbuang. Biwar melangkah keluar dari lembah rahim bumi tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu, sejak saat itu, hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Tombak Kareru telah memilihnya, dan perang yang sesungguhnya kini tak terelakkan. Langkah Biwar meninggalkan lembah rahim bumi bukanlah langkah seorang pahlawan yang dielu-elukan, melainkan langkah sunyi seseorang yang membawa beban terlalu besar. Tombak Kareru di tangannya terasa berat, bukan oleh bobotnya, tetapi oleh harga yang melekat padanya. Setiap denyut jantungnya mengingatkan bahwa waktu hidupnya kini terikat pada pilihan yang telah ia buat. Ketika ia mendekati kampung pesisir tempat ia dilahirkan, bau asap menyambut lebih dulu daripada suara manusia. Dari kejauhan, Biwar melihat atap-atap Honai yang runtuh, pantai yang dipenuhi puing, dan hutan bakau yang hangus. Kampung yang pernah mengusirnya kini berada di ambang kehancuran. Tidak ada lagi tanda-tanda ketentraman yang dulu pernah ada. Raungan naga hitam Murukuma terdengar menggema di langit. Kali ini sangat dekat. Sayap raksasa membelah awan, menciptakan bayangan gelap yang menelan matahari. Manusia berlarian tanpa arah, jeritan bercampur doa, tombak dan panah terasa seperti mainan rapuh di hadapan makhluk purba itu. Ketakutan yang dulu mereka lemparkan pada Biwar kini berbalik menelan mereka sendiri. Saat Biwar melangkah memasuki kampung, beberapa orang berhenti berlari. Mata-mata yang mengenalinya membelalak, antara tidak percaya dan takut. Nama Biwar kembali disebut, tetapi kali ini bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai harapan terakhir. Sosok yang dulu diusir kini berdiri membawa senjata yang memancarkan kekuatan asing.
Para tetua adat yang masih hidup keluar dengan langkah tertatih. Wajah mereka dipenuhi penyesalan yang tak bisa disembunyikan. Mereka melihat tombak di tangan Biwar, lalu menundukkan kepala. Tidak ada lagi kata-kata keras, tidak ada tuduhan. Hanya keheningan yang dipenuhi rasa bersalah karena keputusan yang pernah mereka buat. Ibunya muncul dari balik reruntuhan Honai. Tubuhnya kurus namun matanya masih menyimpan cahaya yang sama. Tangisnya pecah saat melihat Biwar berdiri di hadapannya. Tidak ada kata yang cukup untuk menebus tahun-tahun kehilangan. Namun pelukan itu menjadi pengakuan tanpa suara, bahwa anak yang mereka buang adalah anak yang mereka butuhkan. Ayah Biwar melangkah maju dengan wajah penuh luka dan kelelahan. Ia tidak meminta maaf, tidak pula membela diri. Ia hanya menatap putranya dan berkata lirih bahwa kampung itu telah gagal melindungi darahnya sendiri. Kata-kata itu lebih berat daripada teriakan manapun yang pernah Biwar dengar. Di tengah kehancuran dan penyesalan itu, Biwar menancapkan tombak Kareru ke tanah. Suaranya tegas, namun tidak dipenuhi amarah. Ia berkata bahwa ia tidak kembali untuk membalas dendam, dan tidak pula untuk diakui sebagai penyelamat. Ia kembali karena teror itu harus diakhiri, dan karena jika ia tidak berdiri, tidak akan ada siapapun yang bisa melakukannya. Namun kehadiran Biwar bukan tanpa konsekuensi. Setiap getaran tombak Kareru yang ia rasakan mengingatkannya pada harga yang akan dibayar. Ia tahu, begitu pertarungan dimulai, sebagian dari hidupnya akan hilang. Namun wajah-wajah ketakutan di sekelilingnya membuat keraguan itu lenyap. Pengorbanan kini bukan lagi konsep, melainkan kenyataan yang ia terima sepenuhnya. Di langit, naga hitam Wurukuma berputar, seolah mengenali musuh barunya. Angin mengamuk, laut bergelora, dan alam kembali menahan napas. Biwar mengangkat tombaknya, menatap langit dengan keteguhan yang lahir dari penderitaan panjang. Kepulangan sang terbuang telah lengkap, dan pertempuran yang akan menentukan nasib tanah Papua kini tak bisa dihindari. Langit di atas kampung pesisir Papua berubah gelap dalam sekejap, seolah matahari ditelan oleh bayangan raksasa. Naga hitam Wurukuma melayang rendah, sisik hitamnya memantulkan kilat merah. Sayapnya menciptakan angin yang merobohkan sisa-sisa rumah. Setiap kepakan terasa seperti pukulan bagi bumi. Manusia bersembunyi di balik reruntuhan, menyadari bahwa mereka kini hanya penonton di hadapan kekuatan yang melampaui nalar. Biwar melangkah ke tengah lapangan terbuka, berdiri sendirian menghadapi makhluk yang selama ini hanya hidup dalam legenda. Tombak Kareru bergetar di tangannya, bereaksi terhadap kehadiran naga. Tanah di bawah kakinya retak perlahan, seolah bumi sendiri mengenali pertempuran yang akan menentukan keseimbangan lama. Tidak ada teriakan perang, hanya keheningan menyesakan sebelum kehancuran. Raungan Wurukuma memecah langit. Api hitam menyembur dari mulutnya, menyapu tanah dan membakar udara. Biwar melompat menghindar, namun panasnya tetap menyambar tubuhnya, meninggalkan luka yang langsung menghitam. Tombak Kareru bersinar, dan saat Biwar mengayunkannya, cahaya pucat menembus asap tebal, menandai awal benturan antara manusia dan makhluk purba. Naga itu menyerang dengan cakarnya, menghantam tanah hingga tercipta gelombang kejut yang melemparkan Biwar beberapa meter jauhnya. Darah menetes dari sudut mulutnya, napasnya tersengal. Di dadanya, ia merasakan sesuatu terkikis. Harga pertama dari penggunaan tombak Kareru mulai ditagih. Namun Biwar bangkit kembali, menolak tumbang sebelum waktunya. Pertarungan berubah menjadi kekacauan total. Langit dan bumi seolah bertabrakan. Petir menyambar tanpa henti. Gunung di kejauhan runtuh, dan laut bergelora seakan ingin menelan daratan. Setiap tusukan tombak Kareru menembus sisik naga, meninggalkan luka bercahaya. Namun setiap serangan itu pula membuat tubuh Biwar semakin lemah. Kemenangan terasa mungkin, tetapi hidupnya semakin menjauh. Wurukuma mengamuk, melilit tubuh Biwar dengan ekornya yang raksasa. Tulang-tulangnya berderak. Penglihatannya mengabur. Dalam genggaman maut itu, Biwar melihat kilasan wajah ibunya, ayahnya, dan kampung yang pernah menolaknya. Ia menyadari bahwa jika ia menyerah sekarang, semuanya akan berakhir sia-sia. Dengan sisa tenaga yang ada, Biwar menghunjamkan tombak Kareru langsung ke dada naga. Jeritan Wurukuma mengguncang alam. Suara yang bukan hanya teriakan sakit, melainkan ratapan makhluk purba yang tahu ajalnya telah tiba. Cahaya menyembur dari luka itu, menembus langit gelap dan memecah awan. Naga hitam Wurukuma jatuh menghantam tanah dengan dentuman yang terasa hingga ke pegunungan jauh.
Tubuh raksasanya menghitam dan membatu perlahan. Lalu retak dan runtuh menjadi debu yang tertiup angin. Alam mendadak sunyi. Seolah dunia berhenti bernapas setelah sekian lama menahan teror. Biwar tersungkur berlutut. Tombak Kareru terlepas dari tangannya dan menancap di tanah. Napasnya pendek, tubuhnya dingin. Ia tahu harga terakhir sedang ditagih. Orang-orang berlari mendekat, memanggil namanya, namun suara mereka terdengar jauh dan samar. Dunia mulai memudar di matanya. Saat hujan turun perlahan, mencuci darah dan abu dari tanah, Biwar menatap langit yang kini kembali cerah. Tidak ada senyum di wajahnya. Hanya ketenangan yang lahir dari kepastian bahwa teror telah berakhir. Pertarungan langit dan bumi telah usai, dan kemenangan itu dibayar dengan segalanya. Hujan turun lama setelah naga hitam Wurukuma runtuh menjadi debu. Air membasuh tanah yang retak, sisa api, dan darah yang mengering. Kampung pesisir Papua itu akhirnya sunyi, bukan karena ketakutan, melainkan karena kelelahan setelah bencana panjang. Orang-orang berdiri mematung di sekeliling tubuh Biwar yang terbaring tak bergerak, seolah takut kenyataan akan berubah jika mereka terlalu dekat. Ibunya berlutut di samping Biwar, menggenggam tangan anaknya yang dingin. Tidak ada tangisan keras, hanya isak yang tertahan, jenis kesedihan yang terlalu dalam untuk dikeluarkan dengan suara. Ayahnya berdiri di belakang, menatap dengan mata kosong, menyadari bahwa pengorbanan terbesar datang dari darah dagingnya sendiri. Kampung yang dulu mengusir kini hanya bisa diam di hadapan harga yang telah dibayar. Para tetua adat melangkah maju dengan kepala tertunduk. Mereka menancapkan tongkat kayu ke tanah dan berdoa dalam bahasa leluhur yang hampir dilupakan. Tidak ada upacara kemenangan, tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanyalah pengakuan pahit bahwa keselamatan kampung berdiri di atas pengorbanan seorang anak yang pernah mereka sebut kutukan. Saat fajar menyingsing, kabut tipis turun dari pegunungan. Beberapa orang bersumpah melihat cahaya lembut menyelimuti tubuh Biwar, bukan cahaya menyilaukan seperti saat kelahirannya, melainkan sinar tenang yang menenangkan hati. Ketika mereka mendekat kembali, tubuh Biwar telah lenyap, tidak ada darah, tidak ada jejak, hanya tombak Kareru yang tertancap di tanah, sunyi dan tak bernyawa. Kabar itu menyebar cepat. Ada yang percaya Biwar wafat dan dijemput roh leluhur sebagai balasan atas pengorbanannya. Ada pula yang yakin ia tidak mati, melainkan menyatu dengan tanah, hutan, dan gunung, menjadi penjaga abadi keseimbangan alam. Tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya, dan mungkin memang tidak perlu. Sejak hari itu, alam perlahan pulih. Sungai kembali jernih, ikan-ikan muncul, dan hutan menumbuhkan tunas-tunas baru. Gunung yang dulu diselimuti kabut gelap kini berdiri tenang. Orang-orang menyebutnya sebagai tanda bahwa keseimbangan telah kembali, dan bahwa pengorbanan Biwar tidak sia-sia. Kampung pesisir itu berubah. Anak-anak dibesarkan dengan kisah Biwar bukan sebagai peringatan untuk takut, melainkan sebagai pelajaran tentang keberanian dan tanggung jawab. Para tetua tidak lagi membaca ramalan dengan kecurigaan, melainkan dengan kebijaksanaan. Nama Biwar diucapkan dalam doa, bukan dalam bisikan ketakutan. Tombak Kareru tidak pernah digunakan lagi. Ia disimpan di tempat sakral, dijaga dengan hormat, dan hanya ditunjukkan pada saat-saat tertentu. Senjata itu menjadi simbol bahwa kekuatan besar selalu menuntut harga besar, dan bahwa tidak semua kemenangan layak dirayakan dengan sorak. Pada malam-malam tertentu, ketika angin laut bertiup pelan dan kabut turun dari pegunungan, sebagian orang mengaku melihat bayangan berdiri di tepi hutan. Seorang pemuda membawa tombak, menatap kampung dengan tenang. Bayangan itu tidak menakutkan. Justru memberi rasa aman, seolah seseorang sedang berjaga. Begitulah kisah Biwar, sang penakluk naga, hidup dari generasi ke generasi. Ia bukan sekadar legenda tentang kekuatan, melainkan tentang pengorbanan. Dan selama tanah Papua berdiri, selama hutan bernapas dan laut bergelora, nama Biwar akan selalu diingat, sebagai pelindung abadi yang tak pernah benar-benar pergi. Beberapa musim telah berlalu sejak hilangnya Biwar, namun tanah Papua tidak pernah benar-benar kembali menjadi seperti sebelumnya. Kedamaian memang hadir, tetapi ia datang bersama kesadaran baru, bahwa keseimbangan tidak pernah abadi tanpa penjaga. Kampung pesisir yang selamat dari teror naga kini hidup dengan rasa syukur sekaligus kewaspadaan, seolah setiap hembusan angin membawa pesan dari masa lalu. Para tetua adat mencatat perubahan yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Pola angin bergeser lebih lembut, laut lebih jarang mengamuk,
dan binatang hutan mendekat ke pemukiman tanpa rasa takut. Mereka percaya roh leluhur telah menempatkan penjaga baru, bukan dalam wujud naga atau manusia, melainkan dalam kesadaran kolektif yang lahir dari pengorbanan Biwar. Anak-anak yang lahir setelah peristiwa itu tumbuh dengan kisah Biwar sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak mendengarnya sebagai dongeng pengantar tidur, melainkan sebagai peringatan hidup, bahwa menolak seseorang karena takut pada takdirnya bisa berujung kehancuran. Nama Biwar diajarkan dengan hormat, bukan sebagai pahlawan yang sempurna, tetapi sebagai manusia yang memilih menanggung beban orang lain. Di tempat tombak Kareru tertancap, tanah tidak pernah ditanami. Anehnya, rerumputan di sekitarnya tumbuh lebih hijau daripada wilayah lain. Setiap kali musim kering datang, tempat itu tetap lembab. Orang-orang menyebutnya tanah janji, dan tidak seorang pun berani mengambil apapun dari sana tanpa izin adat. Beberapa pemburu bersumpah pernah tersesat di hutan dan mendengar langkah kaki mengikuti mereka. Ketika mereka panik, arah hutan justru terbuka, menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Tidak ada sosok yang terlihat jelas, hanya bayangan samar dengan tombak di tangan. Kisah-kisah ini tidak ditertawakan, karena terlalu banyak yang mengalaminya. Namun tidak semua warisan Biwar berbentuk keajaiban. Ada juga rasa bersalah yang diwariskan turun-temurun. Setiap keputusan adat kini diambil dengan hati-hati, karena kampung itu tahu betul akibat dari keputusan yang lahir dari ketakutan. Nama Biwar kerap disebut sebelum musyawarah penting, sebagai pengingat harga yang pernah dibayar. Suatu malam, langit kembali memancarkan cahaya merah samar, tidak menyala, tidak menggelegar, hanya hadir sebentar lalu memudar. Tidak ada naga bangkit, tidak ada bencana datang. Para tetua hanya saling memandang dan menunduk, memahami pesan itu sebagai peringatan lembut, bukan ancaman. Dari generasi ke generasi, kisah Biwar berkembang, namun intinya tetap sama, bahwa kekuatan terbesar bukanlah senjata, melainkan keberanian untuk menanggung penderitaan demi orang lain. Bahwa pengorbanan sejati sering lahir dari mereka yang paling tidak diinginkan dunia. Dan jika suatu hari tanah Papua kembali diuji, orang-orang percaya bukan naga yang akan bangkit, melainkan ingatan tentang Biwar yang akan memanggil manusia untuk berdiri di tempat yang benar. Karena legenda sejati tidak pernah berakhir, ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Begitulah, Biwar tidak hanya menjadi kisah masa lalu, tetapi denyut halus yang terus hidup di tanah, hutan, dan laut Papua. Selama alam bernapas dan manusia mau belajar dari luka, nama itu tidak akan pernah padam. Puluhan tahun setelah lenyapnya Biwar, tanah Papua kembali mengalami perubahan yang tak bisa dijelaskan oleh waktu semata. Generasi baru tumbuh tanpa pernah melihat naga, tanpa merasakan teror Wurukuma, namun alam mulai menunjukkan tanda-tanda yang mengusik ingatan lama. Angin laut berhembus lebih dingin dari biasanya, dan burung-burung kembali terbang rendah seolah menghindari sesuatu yang tak terlihat di langit. Para tetua adat yang tersisa, kini jauh lebih tua dan lebih berhati-hati, menyadari bahwa perubahan ini bukan kebetulan. Mereka membuka kembali naskah-naskah daun tua, membaca ramalan yang selama ini sengaja disembunyikan. Di sana tertulis bahwa ramalan Biwar tidak berhenti pada penaklukan naga, melainkan menjadi awal dari siklus panjang penjagaan keseimbangan. Jika manusia lupa, maka alam akan mengingatkan. Tanda paling mencolok muncul dari tempat tombak Kareru ditancapkan. Tanah janji yang selama ini tenang mulai bergetar pelan pada malam tertentu. Cahaya lembut muncul dari dalam tanah, bukan merah menyala seperti dahulu, melainkan putih kebiruan, tenang namun tegas. Tidak ada yang berani mendekat, karena semua tahu, tempat itu bukan lagi sekadar tanah, melainkan simpul antara masa lalu dan masa depan. Kabar tentang getaran itu menyebar ke kampung-kampung lain. Orang-orang dari pesisir hingga pegunungan datang untuk menyaksikan sendiri. Tidak ada kepanikan, namun juga tidak ada kegembiraan. Yang ada hanyalah kesadaran bersama bahwa sesuatu sedang bersiap untuk bangkit. Bukan naga, bukan pula pahlawan lama, melainkan tanggung jawab baru. Pada suatu malam tanpa bulan, seorang anak lahir di kampung yang sama tempat Biwar pernah dilahirkan. Tidak ada petir, tidak ada cahaya merah. Namun laut mendadak surut jauh dan angin berhenti total. Tangisan bayi itu terdengar jernih dan kuat, membuat orang-orang terdiam. Para tetua saling berpandangan, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kewaspadaan yang dalam. Berita kelahiran itu tidak langsung disertai ramalan keras. Tidak ada yang menyebut kutukan, tidak pula menyebut berkah. Kampung telah belajar dari masa lalu.
Anak itu tidak dipuja, tidak dicurigai, ia hanya dijaga. Nama Biwar tidak langsung diucapkan. Namun semua tahu bayangannya hadir di antara mereka. Malam demi malam berlalu, dan anak itu tumbuh dengan cepat. Beberapa orang bersumpah melihatnya sering menatap hutan dan gunung dengan cara yang tak biasa, seolah mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh orang lain. Namun berbeda dengan dahulu, tidak ada pengusiran, tidak ada penghakiman. Kisah Biwar telah mengubah cara manusia memandang takdir. Para tetua akhirnya berkumpul dan sepakat pada satu hal. Ramalan kedua bukan tentang satu orang, melainkan tentang semua manusia. Biwar telah menunjukkan bahwa satu pengorbanan bisa menyelamatkan banyak, tetapi warisannya menuntut lebih. Kesadaran kolektif agar keseimbangan tidak lagi bergantung pada satu jiwa yang harus dikorbankan. Nama Biwar kembali disebut, kali ini bukan sebagai pahlawan atau legenda, melainkan sebagai pengingat abadi. Setiap keputusan adat, setiap pembukaan hutan, setiap langkah manusia kini dipertimbangkan dengan lebih bijak. Tidak ada lagi naga yang harus dibunuh, karena musuh terbesar kini adalah kelalaian manusia sendiri. Dan begitulah, tanah Papua memasuki zaman baru. Tidak dengan raungan naga atau kilatan tombak, melainkan dengan ingatan yang hidup. Selama kisah Biwar terus diceritakan, selama manusia mau belajar dari luka masa lalu, maka legenda itu tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk, menunggu untuk diuji kembali oleh waktu. Waktu berjalan, dan tanah Papua benar-benar memasuki babak baru. Tidak ada raungan naga, tidak ada bayangan bersayap di langit. Namun justru dalam keheningan itulah ancaman baru tumbuh perlahan. Hutan yang dulu pulih mulai kembali terluka, bukan oleh makhluk purba, melainkan oleh tangan manusia sendiri. Pohon-pohon tumbang satu persatu, sungai mulai keruh, dan tanah kembali merintih. Kali ini tanpa suara yang bisa dilawan dengan tombak. Berita tentang perubahan itu menyebar lebih cepat daripada legenda lama. Kampung-kampung yang jauh dari pesisir mulai merasakan dampaknya. Hasil buruan berkurang, ikan menjauh, dan musim menjadi sulit diprediksi. Para tetua adat menyadari dengan getir bahwa ramalan kedua sedang bekerja, bukan melalui bencana besar yang menggelegar, melainkan lewat kerusakan kecil yang diabaikan. Tidak ada satu sosok yang bisa ditunjuk sebagai penyebab. Tidak ada nama yang bisa disalahkan seperti dahulu pada Biwar. Musuh kali ini tidak memiliki wajah, tidak memiliki tubuh, dan tidak bisa ditusuk dengan senjata. Ia hidup dalam keserakahan kecil, keputusan tergesa-gesa, dan lupa pada ajaran leluhur. Inilah musuh yang paling berbahaya, karena ia tampak seperti kemajuan. Para tetua kembali berkumpul di tanah janji, tempat tombak Kareru dahulu tertancap. Mereka tidak mencari senjata, tidak pula menunggu pahlawan baru. Yang mereka cari adalah jawaban dari warisan Biwar. Dalam keheningan panjang, mereka sepakat bahwa legenda itu telah disalahpahami terlalu lama. Biwar bukan hanya penakluk naga, melainkan peringatan tentang batas manusia. Generasi muda dipanggil untuk mendengar kisah itu secara utuh, tanpa dilembutkan. Mereka diberitahu bahwa Biwar berkorban karena manusia gagal menjaga keseimbangan. Dan jika kegagalan itu terulang, tidak akan selalu ada seseorang yang mau, atau mampu, membayar harga setinggi itu lagi. Di kampung pesisir, anak yang lahir pada masa ramalan kedua kini mulai beranjak dewasa. Ia tidak menunjukkan kekuatan aneh, tidak membawa senjata sakral. Namun ia bertanya lebih banyak daripada anak-anak lain. Tentang hutan, tentang laut, tentang mengapa kisah Biwar harus terus diingat. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat para tetua gelisah sekaligus berharap. Beberapa orang mulai bermimpi tentang Biwar, bukan sebagai pejuang, melainkan sebagai bayangan diam yang berdiri di antara pohon-pohon tumbang. Dalam mimpi itu, ia tidak marah, tidak pula bersedih. Ia hanya menatap, seolah menunggu jawaban dari manusia yang ia selamatkan. Mimpi-mimpi itu menyebar, dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Perlahan, perubahan sikap mulai tampak. Kampung-kampung membuat perjanjian baru dengan alam. Tidak lagi mengambil lebih dari yang dibutuhkan, tidak membuka hutan tanpa musyawarah adat. Keputusan-keputusan ini terasa berat, karena berarti menahan diri. Namun justru di sanalah ujian sebenarnya berada. Para tetua menyadari bahwa inilah bentuk pertarungan baru, bukan antara manusia dan naga, melainkan antara manusia dan dirinya sendiri. Tidak ada lagu kemenangan, tidak ada akhir yang jelas. Hanya pilihan-pilihan kecil yang menentukan apakah keseimbangan akan bertahan atau runtuh perlahan.
Dan di setiap keputusan itu, nama Biwar kembali hadir, bukan sebagai pahlawan yang menyelamatkan, melainkan sebagai saksi abadi. Jika suatu hari tanah Papua kembali runtuh, itu bukan karena kurangnya pahlawan, tetapi karena manusia lupa bahwa legenda terbesar bukan tentang kekuatan, melainkan tentang tanggung jawab. Musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya, seolah waktu sendiri enggan bergerak. Tanah Papua tidak terbakar oleh api besar, namun retak-retak kecil mulai tampak di mana-mana, di ladang, di sungai, bahkan di hubungan antar manusia. Tidak ada kepanikan massal, justru ada keheningan yang aneh, seperti semua orang menunggu sesuatu yang belum diberi nama. Para tetua adat menyadari bahwa inilah fase paling berbahaya dalam sejarah setelah Biwar. Tidak ada teror yang memaksa manusia bersatu, tidak ada musuh yang bisa ditunjuk bersama. Yang ada hanyalah pilihan-pilihan sulit, antara kebutuhan hari ini dan kelangsungan esok hari. Mereka sepakat mengadakan musyawarah besar, memanggil perwakilan kampung dari pesisir hingga pegunungan. Musyawarah itu berlangsung berhari-hari. Tidak dengan teriakan, tetapi dengan perdebatan yang melelahkan jiwa. Sebagian ingin membuka lebih banyak hutan demi bertahan hidup, sebagian lain mengingatkan tentang keseimbangan yang rapuh. Nama Biwar berkali-kali disebut, bukan untuk mengakhiri perdebatan, melainkan untuk mengingatkan bahwa kesalahan lama tidak boleh diulang dengan wajah baru. Di tengah musyawarah itu, generasi muda mulai berbicara. Mereka bukan tetua, bukan pula pemimpin adat. Namun merekalah yang akan hidup paling lama dengan hasil keputusan hari ini. Mereka bertanya mengapa selalu harus ada korban besar untuk menyadarkan manusia. Pertanyaan itu mengguncang ruangan lebih kuat daripada teriakan manapun. Anak yang lahir pada masa ramalan kedua kini berdiri di antara mereka, bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai suara. Ia tidak mengaku mendengar roh atau melihat tanda gaib. Ia hanya berkata bahwa kisah Biwar tidak mengajarkan untuk menunggu pahlawan, melainkan untuk tidak menciptakan bencana yang membutuhkan pahlawan. Kalimat itu membuat ruangan terdiam lama. Para tetua saling memandang. Mereka sadar, inilah titik balik yang tidak tercatat dalam ramalan lama. Biwar telah mengorbankan dirinya agar manusia punya kesempatan belajar. Pertanyaannya kini sederhana namun kejam. Apakah pelajaran itu benar-benar dipahami, atau hanya dijadikan cerita penghibur? Keputusan akhirnya diambil bukan dengan suara bulat, melainkan dengan kesadaran pahit bahwa tidak semua orang akan setuju. Hutan tidak akan dibuka sembarangan, laut tidak akan diambil berlebihan, dan setiap keputusan besar harus melalui adat dan musyawarah lintas kampung. Ini bukan keputusan yang menjanjikan kemudahan, tetapi keputusan yang menjanjikan keberlanjutan. Perubahan itu tidak langsung membawa hasil. Beberapa kampung kesulitan, beberapa orang mengeluh, bahkan ada yang pergi mencari jalan lain. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, tanah tidak mengaum, sungai tidak memberontak, dan angin tidak membawa pertanda buruk. Alam seolah mengamati, menunggu konsistensi manusia. Pada suatu malam, seorang tetua bermimpi tentang Biwar. Ia tidak membawa tombak kareru, tidak berdiri di medan perang. Ia duduk di tepi hutan, menatap tunas kecil yang tumbuh di antara tanah retak. Tidak ada kata-kata, hanya anggukan pelan, bukan persetujuan penuh, melainkan pengakuan bahwa manusia akhirnya mulai belajar. Dan begitulah, tanah Papua melangkah ke masa depan tanpa ledakan legenda baru. Tidak ada nama besar yang diukir, tidak ada pengorbanan tunggal yang diagungkan. Justru di sanalah letak dramanya, bahwa untuk pertama kalinya, nasib tidak diletakkan di pundak satu orang, melainkan dipikul bersama. Warisan Biwar tidak lagi berdarah, tetapi hidup.